selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau udah dengan tagline ini berarti ketemu lagi bareng saya di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Ya, kali ini kita kedatangan tamu, kita akan berbagi sharing. Dia itu mahasiswa Prodi Mekatronika, anak didiknya Pak Hendy ya. Kemudian dia jauh dari mana? Nggak usah lama-lama deh, langsung perkenalkan. Cantik banget ya, aku jadi ngerasa tersaingi gitu ya. Silahkan perkenalkan diri Mbak Cantik. Oke, sebelumnya makasih ya Ibu ya atas kesempatannya karena telah diundang untuk menghadiri podcastnya dari Politeknik Negeri Cilacap. Sangat bangga ya Bu kalau misalkan bisa hadir di sini tuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Siti Sofia, biasa dipanggil Sofi dari Purwakarta. Purwakarta. Iya. Kayaknya saya inget banget ya, pertama kali datang ke Politeknik, Sofi itu ketemu saya, Iya. kemudian bantu didaftarin, kemudian saya wawancara juga pas habis kamu jalur mandiri kan? Iya betul. Jalur mandiri, kenapa tuh pilih jalur mandiri waktu itu? Karena waktu di SNBP sama SNBT tuh aku belum dapat rezekinya Bu. Oh gitu. Iya, jadi aku coba mandiri. Daftar kampus mana? Boleh tahu spill nggak apa-apa? Daftar kampus mana? Kampus gede gitu ya? Iya. Oh, terus akhirnya terdampar lah di Politeknik Negeri Terdampar di Cilacap. sini. Terus ini prodinya mekatronika. Ini kan biasanya kalau mekatronika kan identik dengan kekerasan ya. Oh enggak, maksudnya Nggak serem itu sih Bu. iya, karena orang cowok gitu loh ya harus yang mekatronika. Tapi kamu kenapa milih mekatronika? Pasti panggilannya sama cowok ya. Iya Mayoritasnya betul, kalau misalkan mayoritas mekatronika cowok. tuh, apalagi mekatronika ini jurusannya tuh 3 cakupan Bu. Ada dari informatikanya juga Betul. ada, terus juga teknik mesinnya juga ada, Elektrikalnya juga ada. Berarti kamu Aku strong. juga aja di kelas aku tuh ceweknya tuh cuma 5 orang. Cuma 5 orang, itu cuma 5 orang ya. Padahal banyak loh termasuk 5 orang daripada ada prodi kakak tingkat kamu mekatronika kan cuma 2 orang ya. Iya. Tapi mekatronika 5 orang berarti kebanyakan cowok. Tapi cowoknya baik-baik dong. Baik-baik. Ajarin. Ngajarin kok, sharing-sharing. Mata kuliahnya apa sih? Kayak apa sih? Mekatronika itu belajarin apa aja? Banyak banget kalau mata kuliahnya. Kalau misalkan kalau aku sebutin satu-satu kayaknya habis ya 2 jam gitu ya, berapa jilid gitu ya. Iya, kalau misalkan dasar-dasarnya tuh pasti kalau misalkan buat ada teorinya tuh ada ini ya, apa namanya, Apa? konsep wawasan dan teknologi. Oh gitu, berarti ada tentang teknologinya juga. Ada Bu. Terus jadi kalau misalkan di prakteknya nih, ini juga minggu teori, kebetulan aku lagi teori tentang pemrograman. Nah, makanya aku pakai PNC nih. Pemrograman, IoT, padahal mekatronika ya, tapi memang mengajari informatika IoT juga ya. Iya, betul sekali. Berarti kayak semacam untuk robotik gitu-gitu ya. Oh gitu. Ini kamu udah semester berapa berarti nih? Aku menginjak semester 2. Semester 2, berarti baru banget ya. Jangan disebut maba tapi baru banget ya. Karena besok ada maba baru. Ini SMA Purwakarta, SMA mana tadinya? Dari SMA 3 Purwakarta. SMA 3 Purwakarta, datang ke Cilacap dan prodi mekatronika. Emang awalnya sejarahnya ceritain dong tiba-tiba terdaftar di mekatronika. Jadi tuh sebenarnya aku tuh kalau misalkan lulusan dari SMA tuh pengennya ke Sosum. Oh iya. Terus ambil jurusan hukum. Tapi karena terdampar oleh kampus-kampus lain, jadi aku ikutlah mandiri di PNC. Tapi alhamdulillah juga Bu, di sini aku ngerasa nyaman banget, punya teman-teman yang nyaman. Terus juga untuk prodinya pasti kaget sih Bu awal-awal, tapi makin kesini makin bisa ngikutin, apalagi bantu sama teman-teman yang sharing-sharingnya seru sama dosen-dosennya yang enak juga. Iya, jadi kadang-kadang kok anak berpikirnya masih idealis ya, kepengen sesuatu yang dia cita-citakan gitu. Tapi setelah ternyata kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi sebenarnya jalanin aja. Taunya kamu mendapatkan sesuatu yang ternyata ini passion aku, ternyata ini aku nyaman juga ya. Sejauh ini kamu juga nyaman. Bisa mengikuti. IPK-nya berapa kemarin? Ada deh. Sebutin. 3 lah ya. Ada lebih dari 3 loh. Keren banget. Berarti sebenarnya bisa ngikutin dong ya. Mekatronika, walaupun awalnya sebenarnya Sofi tuh nggak pengen banget sebenarnya milih mekatronika. Tapi pilihan pertama di Politeknik Negeri Cilacap mekatronika. Iya, mekatronika. Langsung mekatronika. Pilihan keduanya? Kalau nggak salah tuh ini Bu yang apa namanya, syariah itu. Oh, akuntansi lembaga keuangan syariah, tapi diterima di mekatronika. Iya. Keren loh. Jarang-jarang perempuan yang daftar di mekatronika, dan Sofi memberanikan diri merubah sesuatu yang dare to be different ya, yang berubah, yang beda dengan yang lain. Terus aku mau nanya, aktif organisasi nggak? Ikut sih Bu, aku aktif kalau misalnya Aktif organisasi apa? Organisasi apa? Kalau di sini aku ikut BEM. BEM? Iya. Iya. Jadi apa di BEM? Di BEM kebetulan aku keterimanya alhamdulillah di Lupus.
Di lupus. Lupus itu luar kampus. Ini namanya lupus apa yang nyamain sih? Lupus, dapus. Lupus itu luar kampus ya? Iya bener, Bu. Jadi departemen luar kampus itu gimana sih, tugasnya ngapain aja? Kalau misalkan departemen luar kampus itu kebagi menjadi 3 ya, Bu, ya. Mhm, Pertama ada tentang kajian isu, tentang mhm, eksternal, sama mhm. juga tentang pengabdian masyarakat, Bu. Oh, pengabdian masyarakat. Iya. Jadi yang berhubungan dengan pihak luar gitulah ya. Iya, betul. Pantesan kemarin saya pernah, ada sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, Mbak Sofi ikut sosialisasi ya. Iya, ikut aku. Iya, ih keren banget, udah cantik, bisa menunjukkan, citranya Politeknik di depan anak-anak SMA mungkin ya. Kemana kemarin sosialisasi? Kemarin tuh ke MAN ini, Bu, Muhammadiyah. Oh, MAN sama Muhammadiyah beda. Iya, apa ya namanya? Ke MAN ya? Oh Iya, ya MAN mana gitu ya? Ke Muhammadiyah, Sampang, Ibu. Oh, SMA 1 Sampang. Iya. Oh iya berarti kalau Sampang sih bukan MAN, SMA. Betul SMK Muhammadiyah Sampang. Iya, Oh ada. iya betul. Nah iya, jadi kalau lupus itu memang, salah satu tugasnya memang mensosialisasikan kampus supaya kampus itu bisa dikenal sama, pihak luar. Kemudian ada pengabdian masyarakat juga tadi Iya, itu ya. Terus, sejauh ini hanya BEM atau ada lain? sejauh ini BEM sih. Kalau yang lainnya mungkin robotik atau apa, ikut nggak UKM gitu? Sempet. Sempet, tapi sekarang karena sibuk gitu, Aku iya jarang ikut kumpul, jarang ikut karena ngumpul. tugas juga. Tugasnya emang banyak banget apa? Iya lumayan. Tugas yang paling kamu dosen yang paling kamu seneng, paling kamu siapa? Dosen yang Spill. senang buat ngajarin Iya, itu, heeh. Pak Arif. Pak Arif siapa? Pak Arif Ainur. Oh, Pak Arif, kirain Pak Arif Sumarjono. Pak Arif Ainur Rafi? Iya, Oh, ya ampun, iya Ibu dong. ngajar. Enak banget ngajarnya ya. Ya karena ya memang dia itu dosen S3 kita yang baru selesai S3-nya, kemudian dia udah balik lagi, udah aktif ya. Iya. Ngajar apa dia? Konsep wawasan dan teknologi itu. Konsep wawasan teknologi tadi habis praktek. Enggak, Oh, itu teori. teori ya? Di semester 1, Oh, di semester 2 1. kita nggak dapat. Oh, nggak dapet. Terus ini tadi praktek apa tadi? Pemrograman. Oh, pemrograman. Oke, Pak Arif nih udah ada, dosen favorit. Dosen yang nggak suka. Ih, nggak boleh gitu. Nggak apa-apa, sebut aja. Nggak mau. Nggak mau ya, tapi semuanya iya takut ya. Tapi intinya di Politeknik Negeri Cilacap bisa, inilah ya, dosennya tuh bisa enak buat sharing gitu ya. Terus, "Pak kalau aku nggak mudeng boleh diulang dong?" Itu boleh dong, bisa Di ya? mekatronika juga kebetulan ada kelas tambahan, Bu, waktu Oh libur gitu? tuh. Iya. Bisa ikutan kelas tambahan itu Iya, ya? Pak Hendy tuh nyediain kayak kelas tambahan beberapa, terus jadi kita tuh bisa Luar ikut lagi, biasa. Bu. Pak Hendy dos banget. Tapi luar biasa emang Pak Hendy ya, concern banget terhadap prodinya. Dia tuh bener-bener yang menginisiasi sebuah pendirian, prodi mekatronika dari awal. Tapi berarti dia care banget ya sama mahasiswanya. Ayo Iya. kita. Tapi bukan dosen favorit kamu. Aku belum sempat belajar sama Pak Hendy. Oh, belum ada kelasnya Pak Hendy? Belum, tapi di semester ini ada sih, Bu. Oh, di kelas ini yang besok nanti. Kebetulan juga Pak Hendy tuh wali dosen aku sih. Oh, dosen wali. Ih, Pak, kalau Pak Hendy dosen favorit aku. Oh gitu. Kenapa nih? Iya, karena Pak Hendy lucu banget. Tapi benar Pak Hendy itu concern, inisiasi. Kemudian kemarin juga Pak Hendy yang mengawali podcast di Politeknik. Jadi podcast terobosannya jadi Pak iya, Hendy jadi ya, Bu. sejarahnya podcast di Politeknik Negeri Cilacap yaitu, Pak Hendy. Jadi Pak Hendy luar biasa. Dan mekatronika ini termasuk jurusan ya jujur banget banyak banget udah nanyain yang lulusannya, magangnya, sampai detik ini tuh saya ada 3 perusahaan yang, udah nanya prodi mekatronika kapan magang, luar biasa banget kan. Tapi kenapa sesusah itu untuk kalian menentukan pilihan mekatronika? Iya. Ya, kadang kan orang berpikirnya ada mesinnya, ada elektrikanya, ada informatika berat nih, berat. Padahal, dijalanin kamu nyaman-nyaman aja Iya, kan? karena juga pasti semuanya dimulai dari awal sih. Mhm. Dan juga Dari pasti nol. iya, Kan SMA-nya kamu sama apa? Jurusan apa? IPA. IPA, tapi udah ada punya basic ya. Iya. Cuma kan yang nggak dari nol banget untuk mekatronik kan nggak tahu sama sekali apa kan. Benar sekali. Terus kamu diajarin dari awal. Diajarin teman-teman. Termasuk mesin yang sudah kamu pegang mesin apa? Waktu itu tuh aku sempet praktek di mesin apa ya, pembubutan, Bu. Mm-mm. Kemarin baru aja minggu kemarin. Gitu. Iya. Udah ngerasa tangannya ini nggak lecet-lecet nggak? Udah. Tangannya lecet padahal udah manicure Bu. Gitu ya. Tangannya lecet-lecet ya. Memang yang namanya bubut kan memang harus Iya. dengan alat berat dan yang kamu tapi kuat tangguh gitu ya. Ya, sama kemarin kerja bangku sih, Bu, tahun kemarin. Oh iya di lab mesin ya kemarin Iya, saya betul. lihat bolak-balik di sana. Terus kamu kan dari Purwakarta nih, tinggal di sini jauh dari orang tua. Ngerasa homesick gitu nggak sih? Enggak sih, alhamdulillah aku sama kakak juga. Oh sama kakak di sini, tapi bapak ibu masih ada di Purwakarta. Kalau bapakku udah meninggal. Oh, Mm-mm. terus kalau ibu Kalau ibu ada. ada, tapi karena udah dengan kakak di sini ya udah ada yang menggantikan sosok orang tua lah ya. Iya. Cuma sering pulang ke Purwakarta nggak? Suka-suka kalau misalkan libur aku pulang.
Pulang Purwakarta, promosiin dong Politeknik di teman-teman di SMA 3. Iya. Besok kalau pulang Sofi ke kami ambil brosur, nanti ditaruh di sana. Kan lebaran pulang nih. Iya iya benar. Nanti ke sekolahan ya, nitip brosur. Oke, siap. Buat di Bedening juga di Purwakarta. Sebenarnya kalau Purwakarta tuh memang daerah yang sudah banyak sih mahasiswanya di sini. Ada nggak teman-teman Purwakarta yang kamu ingat di Politeknik? Ada satu orang kalau nggak salah katanya aku sendiri deh. Siapa? Siapa ya? Dia tuh dari Pleret, Pleret. daerah Purwakarta gitu, Bu. Tapi Oh. aku nggak tahu namanya. Kirain Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi Purwakarta Oh, juga. Purwakarta juga. Ahmad Lutfi ya itu favorit aku. Itu juga Purwakarta. Kenalan dong sama dia. Jurusan apa itu? Rekayasa keamanan cyber. Oh. Nanti kita kenalin deh ya, siapa tahu jodoh. Jangan Bu, aku udah punya pacar. Sylvia udah punya pacar apa belum? Oh. Itu kayaknya Ini kalau yang nonton bisa jadi, Bu. Oh ya, jangan disebutin ini kalau yang nonton, pacarnya nonton kan dilema Bu, nanti aku gimana gitu ya. Enggak juga. Lucu banget Sof. Tapi kalau yang Purwakarta sama Cilacap kan bisa diakses lah ya. Kamu naik kereta juga bisa. Iya, naik kereta. Maksudnya nggak gitu jauh banget. Ada yang dari Medan kan mesti naik pesawat atau apa. Kamu kalau kangen sama orang tua kan bisa pulang. Iya. Terus Cilacap menurut kamu gimana sih lingkungannya? Cilacap tuh pasti kalau misalkan awal-awal bersosialisasi itu sama cuacanya, Bu ya. Emang bahasanya di sana juga beda ya? Ih, beda. Oh beda. Sunda apa bahasa Jawa? Sunda. Oh Sunda. Purwakarta kan Jawa Barat. Jawa Barat. Terus ngomongnya agak susah juga gitu ya. Iya. Terus dari cuaca? Cuaca juga aku awal-awal kesini tuh sempet terus batuk pilek kayak gitu loh, Bu. Oh gitu. Demam. Karena debu atau karena apa? Angin laut? Cuacanya aja beda gitu. Purwakarta aja ada laut nggak? Enggak. Oh, ya mungkin angin laut kamu ya. Berarti tapi sekarang udah terbiasa. Udah terbiasa. Biasa. Terus kalau lingkungan untuk kuliahnya anak-anaknya enggak yang nakal-nakal gitu enggak kan? Sih sampai sini alhamdulillah. Alhamdulillah ya, enggak pernah nongki-nongki yang sampai berapa puluh juta dugem-dugem gitu enggak? Dugem di mana? Di Cilacap. Iya. Ya tapi ya memang untuk nilai untuk potensi akademiknya di Cilacap itu sangat ini ya, sangat representatif, nyaman. Kos-kosannya juga udah banyak loh. Kalau kalian lihat mahasiswa baru yang memang mau daftar mencari kampus, kota Cilacap memang kota kecil, tapi kalau untuk pembelajaran tuh sangat nyaman kan, Sof? Iya. Atau karena ada cowok kamu di sini jadi kamu nyaman? Balik lagi ke cowok ya. Habis kalau aku jadi cowok aku pasti naksir kamu. Sofi ada pesan apa mungkin buat mahasiswa baru yang mau daftar gitu? Silahkan, ada pesan apa mungkin yang kamu ngerasa selama ini kamu pengennya tadinya hukum, tiba-tiba berubah jadi mekatronika, mungkin ada yang mau disampaikan? Nah, ini aja sih pertanyaan teman-teman. Buat teman-teman yang lagi berjuang di tahun sekarang, SNBT maupun mandiri, kalian jangan pernah menyerah. Kalaupun nanti hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kalian planningkan, jalanin dulu. Itu pasti yang terbaik buat kalian. Jangan takut untuk mencoba, keluarlah dari zona nyaman. Wede, keluarlah dari zona nyaman. Iya. Itu kata kuncinya ya. Karena anak-anak sekarang itu Gen Z ya, Gen Z ya, itu memang suka di daerah nyaman ya. Tapi Iya. kalau kamu berani untuk keluar dari zona nyaman, insya Allah akan ada cita-cita yang ternyata oh ini lebih baik dari yang aku harapkan gitu ya. Tuhan tuh Kak maha tahu, maha yang terbaik buat kalian gitu mungkin ya. So, terima kasih Sofi. Walaupun kata kamu ini keberuntungan kamu bisa datang ke podcast, kamu juga sebenarnya nggak dapat bayaran. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Terima kasih ya Sof. Ini aku wawancara kamu tuh udah berkali-kali ya, waktu kita mandiri juga. Iya. Pernah. Kemudian ini sekarang kita podcast lagi. Luar biasa. Semoga Sofi menjadi gambaran buat kalian bahwa kuliah itu jangan pernah membuat rumit gitu ya. Jadi kalian kok kalau aku pengen idealisnya seperti apa, ternyata hasilnya seperti jalanin aja, ternyata ada jalan yang lebih baik di depan sana. Oke, terima kasih podcastnya dari Politeknik Negeri Cilacap. Kita tunggu kalian mendaftar di Politeknik Negeri Cilacap, mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap tahun 2025-2026. Terima kasih Sofi, bye, dah, semangat semuanya, dah. Oke, thank you, bye.